Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali di hendak Tuhan di dalam baiknya ini dengan satu tujuan, kita rindu berjumpa dengan Yesus. Sebuah pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh besar karya Tuhan dalam hidup kita. Dia ciptakan kita sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Sebab itu tujuan Tuhan, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan namanya. Haleluya, besar dan ajaib karya Tuhan.
diterangi oleh firman, oleh kebenaran, sehingga kami beroleh kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir dan siap menyatakan isi hati melalui hamba-Mu. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu. Urapan-Mu tercurah bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat pertama mulai, begini bunyi firman Tuhan. Judulnya Nubuatan Pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas semua negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saudara-saudaraku, dalam Yehezkiel pasal 33 ini kita memperhatikan ada seorang yang didaulat menjadi penjaga, dan penjaga itu ketika mendengar sebuah malapetaka, begitu ya, lalu dia meniup tanda bahaya, yaitu sangkakala, maka jika ada di antara bangsa itu tidak menyelamatkan diri dan orang itu mati, maka nyawa orang itu tidak menjadi tanggung jawabnya si peniup sangkakala atau penjaga tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau sudah datang malapetaka tetapi dia si penjaga tersebut tidak meniup sangkakala dan orang bangsa mati, maka darah ada dalam pertanggungjawaban si peniup sangkakala. Bisa mengerti sampai di sana ya? Ya. Saudara-saudara, ayat ini ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab untuk meniup sangkakala. Kita orang percaya didaulat oleh Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya adalah peniup sangkakala, pemberi sinyal bahaya dan tidak bahaya. Kalau kita mengacu kepada kitab Imamat, sangkakala adalah tanda bahaya, perang, dan aman. Jadi sangkakala itu adalah sebuah tanda, sebuah alat untuk memberi peringatan kepada orang-orang supaya mereka selamat. Nah, saat kita menjadi percaya kepada Tuhan, ada tanda darah Yesus pada kita. Tanda darah itulah yang menjadi sebuah sangkakala, ibarat sangkakala bagi kita, peringatan bagi kita bahwa bahaya. Ada banyak orang sekarang sedang menuju kepada bahaya. Nah, saudaralah sebagai peniup sangkakala untuk mengingatkan, itu bahaya. Fungsi kita orang Kristen adalah peniup sangkakala bagi orang banyak. Itu sebabnya saya mau katakan begini, Bapak Ibu harus sadar. Saya mengambil sebuah gambaran ini, sangkakala ini.
langkah Bapak Ibu turun dari atas sana sampai ke gereja ini, itu ibarat sangkakala. Dan orang-orang yang melihat kita, bangsa yang melihat kita, orang sekitar gereja ini yang melihat kita, kalau mereka bertobat datang kepada bunyi sangkakala yang saudara bunyikan itu, mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak datang lalu saudara membunyikan sangkakala, maka tanggung jawab darahnya bukan kepada kita lagi, tapi dia sendiri. Haleluya. Tapi kalau kita tidak membunyikan sangkakala, ada orang-orang yang dalam bahaya, maka kita diminta pertanggungjawaban. Saudaraku, saya mau pastikan pagi hari ini bahwa saudara sedang meniup sangkakala. Amin. Hidup kita ini ibarat sangkakala, bisa kita bunyikan. Betul? Rumah tangga kita ibarat sangkakala. Ketika kita dilihat oleh tetangga kita, akur bergandengan tangan ke gereja, orang akan melihat. Luar biasa sekali. Keluarga itu menjadi bahagia. Aku ingin seperti itu. Sangkakala. Persoalannya adalah kita mau nggak di sangkakala itu? Kita peduli nggak dengan orang? Jangan milenial sekarang orang kepeduliannya semakin kurang, bahkan mungkin tidak ada. Saya mau contohkan. Sebuah keluarga makan ke restoran karena ayahnya di luar kota kerja, ibunya wanita karir, anak-anak terbengkalai tanpa kasih sayang, uang cukup tidak berkekurangan, ada handphone seri terbaru dibeli, bahkan mungkin dia sangat melimpah dengan uang, mobil jejer di garasi, tapi mereka kurang kasih sayang. Maka mereka ingin menciptakan satu kasih sayang di dalam rumah mereka. Mereka berjanji Sabtu kita akan makan di restoran. Anaknya dua, mereka makan. Lalu setelah mereka duduk, mereka panggil pelayan. Kamu pesan apa? Kamu pesan apa? Setelah pesanan selesai dipesan, apa yang mereka lakukan? Dari rumah awalnya mereka berkata ingin menciptakan komunikasi kasih sayang. Tapi setelah mereka menunggu makanan, apa yang mereka lakukan? Pegang handphone masing-masing. Ini bisa membuat kepedulian terhadap saudara kita tidak ada. Setelah makanan datang, apa yang terjadi? Bukan ngobrol, bukan komunikasi yang dibangun, tapi apa? Sambil dia suapin dengan sendok makanan itu ke mulutnya, dia main handphone, main tablet, main Android. Betul, itu yang terjadi saat ini. Persoalannya, mau gak kita mengingatkan orang yang sedang di dalam maut atau menuju maut? Kita imsak kepala itu bahaya. Kita peringatkan mereka. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada mengalami ketika kita ingatkan malah konflik yang datang, malah kita dikatakan, kamu sok pendeta saja mengingatkan. Begitu kan? Saudaraku, kita lihat di dalam Matius. Kitab Matius pasal 18 dikatakan begini. Matius pasal 18. Kita akan lihat di dalam ayat 15 mulai. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Begini, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, face to face, orang per orang. Lalu dikatakan lagi, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Dari sinilah hukum pengadilan, ada saksi. Ya, jadi hukum pengadilan di dunia ini adalah dasarnya Alkitab. Ada saksi. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemuncukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di sini. Saudara perhatikan. Haleluya. Kita kumpulan kecil, tapi Alkitab berkata apa? Tuhan hadir di tengah-tengah 2-3 orang. Yang kita rindukan di dalam kebaktian apa? Ketemu dengan teman segereja, kita diberkati Tuhan, itu terlalu kecil mutunya. Mutu yang paling utama adalah Tuhan hadir. Di ayat itu loh, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Nah, kalau kita mencari mutu yang rendah, kita sangat-sangat tidak bijak. Tapi kalau kita mencari mutu di atas segala mutu, yaitu kehadiran Tuhan, itulah yang lebih luar biasa. Perhatikan, saya tidak lama di sini. Hanya saya sampaikan ini. Tadi saya di awal saya katakan, di pertengahan saya katakan, bahwa ketika kita menasihati orang, malah konflik yang datang. Ayat itu menjadi etika bagi kita menasihati orang. Kalau kita menasihati orang 4 mata, haleluya, maka tukul ada acaranya, acara 4 mata, talkshow-nya. Haleluya. Kita pun ada acara 4 matanya, acara menasihati. Etikanya seperti itu. Kalau dia tidak mau, siapa lu? Lu adalah sama kamu dengan saya. Gak apa-apa, tiup aja sangkakala itu, nasihati saja. Nasihat, kasih saja, gak apa-apa. Kalau dia tidak terima, bawalah dia 2-3 orang saksi. Bawalah orang yang lebih rohani menjadi saksi. Perbuatanmu itu salah. Bawa temanmu untuk meniup sangkakala bareng-bareng. Tapi kalau orang tidak mau, ya sudah, umumkan ke jemaat. Diberitakan ke seluruh jemaat. Haleluya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi supaya ada kuasa yang lebih besar untuk meniup sangkakala itu, memperingat orang. Lalu kalau nggak mau, apa disebutkan di situ? Anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Jadi etikanya artinya begini. Kalau orang kita nasihati, kita biasanya apa? Marah. Ya dah. Terus dibilangin marah, kita dongkol hatinya. Iya kan? Tapi kita bilang gini, tugas kita meniup saja. Mengubah orang bukan tugas kita. Yang mengubah dia adalah Tuhan. Maka kalau saudara melayani di sini, saya sudah ingatkan, hati-hati melayani di sini harus hidup dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mendengarkan itu, hubungan saudara dengan Tuhan tidak tanggung jawab saya lagi. Begitu. Maka kalau kita melayani Tuhan, diperingatkan, bergumul untuk Tuhan, jaga kekudusan di saat melayani Tuhan. Saudara tidak menjaganya, padahal saya sudah tiup sangkakala. Urusan saudara dengan Tuhan, bukan tanggung jawab saya lagi. Gampang dong. Jangan marah ketika kita sudah nasihat orang. Ada etikanya, ada tahapan-tahapannya. Ketika dia tidak dengar semua, anggap saja dia orang yang tidak mengenal Allah.
Dan lebih dahsyat lagi dikatakan begini, ya, sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Yesus sebelum naik ke surga, kita maju ke pasal 28 kitab Matius. Pasal 28, sebelum Yesus naik ke surga, dia pesannya apa? Ayat 19 dikatakan begini. Kita baca saja ayat 16 mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kok muridnya 11? Muridnya Tuhan Yesus berapa? 12. Loh, siapa yang tidak hadir? Yudas. Jadi hitungannya cuma 11 di situ. Gitu kan? Ayat itu berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus sudah pesan, kita besok bukit Galilea sana. Ada apa Tuhan Yesus? Pokoknya berangkat saja, gak usah protes, berangkat. Nah, di situ ada peristiwa ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, perhatikan. Yesus saja diraguin orang, gitu ya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Perhatikan. Perhatikan. Al-Quran bilang apa? Yesus terkemuka di bumi dan di surga. Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Saudaraku, jangan ragu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan begini, saudara tidak akan bisa pernah sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Ya, perhatikan. Tugas itu apa? Di ayat 19. Karena itulah, setelah diberi kuasa kepada Tuhan Yesus di surga dan di bumi, karena itu pergilah, inilah tugas saudara dan saya. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Tiuplah sangkakala itu, ajar, hati-hati. Begitu. Kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, dia titip pesan. Ada sebuah tugas. Apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang sudah ada. Lakukan. Sangkakala itu sudah diberi Tuhan. Tiup. Ada tetangga kita, tiup sangkakala itu. Mungkin kita nggak pinter mengangkat ayat-ayat Alkitab, tapi dengan cara hidup kita bertetangga, cara hidup kita di dalam keluarga, itu merupakan sangkakala yang kita tiup setiap saat. Dan Yesus bilang gini, aku menyertai kamu sampai pandemi selesai. Bukan, sampai akhir zaman. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau kita ke pasal 18 tadi dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas dari surga. Banyak lepas berkat kita karena kita lepas, kita tidak bertanggung jawab menurut sangkakala, sehingga berkat kita yang seharusnya diberikan kepada kita lepas. Dalam hidup ini berpikir, apa tujuan saya? Tapi lewat firman Tuhan ini, tujuanmu adalah meniup sangkakala. Itu tugas kita diberi Tuhan. Seperti Yesus diberi Tuhan tugas, tiup sangkakala. Kita jangan egois. Aku udah selamat karena saya percaya kepada Tuhan. Peduli amat dengan orang. Jangan. Orang Kristen harus peduli dengan lingkungan. Haleluya. Saudara, memang bukan tanggung jawab mereka, tapi yang saya mau katakan adalah kurangnya kepedulian kita, khususnya orang halal kita, kurang peduli. Saya bukan karena ingin mendapatkan, bukan, tapi ini kalau orang lain saya lihat peduli
gereja cukup bagus. Dia bukan satu suku kita, pedulilah dengan mereka. Mulai sekarang, perhatikan. Ketika kita peduli dengan orang, itu ibarat benih kita tanam. Kalau saudara tanam benih, apa yang terjadi? Tumbuh. Satu benih kita tanam akan berbuah. Berapa kita terima? Buahnya. Jadi tanam saja, tiup saja, tanam saja benih, pasti berbuah. Persoalannya begini, yang saya dengar banyak. Aku aja kurang. Saya mau katakan begini, selama kita di dunia ini tidak ada rasa puas, kurang puas. Tapi ketika kita melakukan sebuah kewajiban kita dari Tuhan, tanam yang baik kepada orang, pasti Tuhan akan limpahkan dari yang kita tanam sebuah buah. Haleluya. Diusahakan oleh pihak Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita bangun berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Memberkati semua kami yang mendengar firman-Mu. Lebih dari itu, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu apa yang kami ikat di surga terikat di bumi. Apa yang kami lepas di surga terlepas di bumi. Berkat kami tidak mau lepas di bumi ini, maka kami ikat pelayanan ini di surga, sehingga berkat itu terikat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Kali ini Bapa Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Yesus kami siap melakukan firman. Haleluya, amin. Untuk kebaikan-Mu.
tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus.